Halo Sobat IndiHome, semangat pagi! Di episode keempat Startup Series, di mana kita ngobrol bareng startup-startup binaan Telkom nih. Hari ini aku berhasil mengundang Kak Sheba Lydia, Chief Marketing Officer dari Worky. Oh ya, tapi mungkin teman-teman udah pada notice ya, kita hari ini settingnya agak beda nih. Jadi kita ngobrolnya virtual untuk hari ini, tapi nggak akan jadi masalah ya Sob. Nah, kita akan kenali siapa sih Kak Sheba ini dan apa sih sebenarnya Worky itu? Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak Sheba. Halo, hai teman-teman. Ya, sebelumnya perkenalkan aku Nikita. Gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat banget nih. Dari Bandung ya aku, Nek. Ini Oh kita iya. gimana kabarnya? Ya, aku juga baik banget kok hari ini. Di Bandung hujan nggak Kak? Biasanya kan Bandung suka hujan tuh. Iya ya, tadi malam kayaknya hujan, tapi hari ini cerah sih, di luar cerah. Oh, mendung-mendung sejuk gitu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih teman-teman, kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Apakah kamu kesulitan memantau aktivitas karyawan saat pandemi? Kamu bingung bagaimana menjaga protokol kesehatan saat karyawan presensi di kantor? Atau tools yang kamu punya sekarang kurang efektif dan efisien untuk monitoring karyawan selama WFH? Coba bayangkan apabila kamu bekerja di lingkungan yang serba digital, berkolaborasi dengan tim secara virtual, dan memantau semua karyawan secara real time. Memperkenalkan Worky, platform digital work-life super apps yang mempermudah pengelolaan karyawan perusahaanmu. Worky dapat membantumu untuk stay connect, communicate, and collaborate dengan seluruh karyawan meskipun kita tidak berada dalam satu lokasi kerja. Karyawanmu dapat mengisi kehadiran dan update kondisi kesehatannya di kantor, di rumah, atau dimanapun dan kapanpun secara real time. Kamu dapat tetap produktif dengan membuat rencana pekerjaan, mendelegasikannya, dan memonitor perkembangannya dengan mudah. Ciptakan ikatan yang kuat antara anggota timmu dengan Worky. Pantau pekerjaan dan kondisi kesehatannya, dan pastikan mereka untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Di Worky, semua kehadiran tiap kali check-in dan check-out akan tersimpan dengan baik. Worky juga akan beritahumu apabila karyawanmu memerlukan bantuan kesehatan. Semua fitur-fitur tersebut dapat kamu monitor melalui dashboard Worky Management, termasuk pemberitahuan apabila karyawanmu sedang dalam kondisi darurat. Rasakan mudahnya bekerja melalui digital work life bersama Worky. Worky, connect, communicate, collaborate. Dapatkan sekarang di App Store dan Play Store. Wah, dari video barusan yang dikemas secara menarik ini, pasti lebih gampang dipahami ya sama teman juga karena aku juga langsung paham nih. Jadi yang aku pahami itu Worky ini adalah sebuah platform digital working super app yang sangat membantu bagi mungkin tim leader ya untuk memanage dan connect dengan rekan kerja lainnya. Apalagi saat WFH sih kebayang bakal kebantu banget kalau adanya Worky ini dengan adanya Worky. Nah, boleh diceritakan lebih banyak lagi nggak sih Kak soal Worky? Oke, thank you Kak Nikita. Jadi seperti video yang barusan udah dipasang juga gitu ya, kita mau kenalan nih hari ini tentang Worky. Betul, Worky itu adalah super app sebenarnya, super app untuk digital work life gitu. Kenapa perlu sih super app ini? Karena kita ada di zaman sekarang gitu ya. Kita udah ngalamin pandemi sejak 2020 sampai sekarang, di mana kita tuh nggak bisa kerja di satu tempat yang benar-benar ketemu. Jadi bisa aja kita kerja, kita sebagai team leader atau kita sebagai staff, mungkin kita nggak setiap hari ketemu bos kita. Atau enggak kita mungkin sebagai team leader, kita nggak setiap hari benar-benar ketemu face to face gitu ya, secara fisik sama anggota tim kita. Makanya kita perlu satu app untuk
memudahkan monitor supaya kita bisa mengetahui nih kondisi kesehatan tim kita kayak gimana, dia lagi ngerjain apa aja, kemudian progres tugasnya seperti apa, evidennya bisa diupload juga lewat app ini gitu. Jadi Worky memang merupakan super app, punya berbagai fitur untuk memudahkan monitor tim leader terhadap staff, tim HR juga terhadap karyawan di perusahaannya. Jadi meskipun kita nggak ketemu lagi secara fisik, tapi kita masih bisa tahu sama tahu, masih bisa saling monitor, saling update satu sama lain, dan komunikasinya juga bisa lebih mudah sih antar tim di satu perusahaan maupun dari tim HR ke karyawan di perusahaan tersebut. Gitu. Kurang lebih kan nih kita. Oke, makasih ya Kak Shewa. Pasti teman-teman di rumah juga semakin paham dan mengenal apa sih Worky itu. Berarti problem di masyarakat yang dijawab dengan adanya Worky ini yaitu adalah kemudahan orang-orang untuk saling connect terutama saat WFH ya Kak. Betul. Ya, apalagi zaman sekarang tuh kayaknya ada ya work from anywhere. Betul, WFH. betul. Ya, jadi kebayang dong Ada luas banyak ya. banget. Iya. Istilahnya kita bisa WFH kan, work from home. Kita bisa WFA ya. WFA ya. Aduh, campur-campur ini sore ini bahasa Inggrisnya Inggris agak ke Bandung-Bandungan. Kita bisa kerja dari mana aja gitu ya. Intinya ada flexible working arrangement juga di mana mungkin beda-beda masing-masing culture perusahaan juga akan beda ya kan kita. Jadi mungkin ada perusahaan yang tetap nih misalkan boleh aja kerja dari rumah tapi misalkan jam kerjanya tetap jam 8 sampai jam 5. Tapi ada mungkin perusahaan yang betul-betul bahkan jam kerjanya juga benar-benar fleksibel gitu. Nggak apa-apa misalkan kerja check in baru jam 10 tapi check out-nya tetap misalkan jadi jam 6 sore dan segala macam. Nah, perubahan culture itu yang coba di capture sih sama Worky. Jadi kita lihat ada kebutuhan di masyarakat di mana apa ya kerja tuh nggak harus saklek lagi. Kalau zaman dulu kan mungkin kita ke kantor, beda-beda kantor juga ya. Mungkin kita ke kantor kita harus misalkan tanda tangan, baru kita terhitung check in. Atau mungkin ada kayak absensi yang kayak ceklokan gitu loh. Misalkan ada kartu terus harus dimasukin ke alat ya, jadi kayak keceklok gitu terus kayak oh ya jam check in-nya segini, atau enggak mungkin fingerprint. Ada mungkin memang ya perusahaan-perusahaan tertentu yang emang harus datang secara fisik dan harus nempelin kayak jempol kita fingerprint gitu. Nah itu kan beda-beda ya. Cuman yang kami tangkep sih dari ya 2 tahun ke belakang culture-nya tuh berubah gitu. Akhirnya perusahaan juga ada, perusahaan beradaptasi, nggak harus mengharuskan lagi karyawannya datang secara fisik, nggak apa-apa karyawannya bisa kerja dari rumah atau mungkin dari kantor satelit, tapi yang jelas mereka ya bisa disiplin gitu ya untuk check in, check out, dan melaporkan memang kerjaan apa aja sih yang mau mereka kerjain hari itu. Nah, melihat kebutuhan itu, ya kita akhirnya menghadirkan Worky ini sih gitu. Kayaknya kita kalau boleh cerita sedikit mungkin before Worky teman-teman Telkom Group terutama ya mungkin pernah dengar Diarium, mungkin udah biasa pakai Diarium juga. Nah, Diarium itu adalah sebenarnya kakaknya dari Worky gitu karena Diarium sendiri lahir memang sejak tahun 2016 gitu ya. Nah, Worky ini memang lahir di sekitar tahun 2021 sih. Jadi memang Diarium itu akhirnya meluncurkan Worky itu untuk memperluas jangkauan dari melihat kebutuhan masyarakat juga, memperluas juga karena kalau Diarium kan sangat banyak keterkaitannya sama Telkom Group ya kan kita. Maksudnya kalau misalkan kita mau jual Diarium keluar itu sebenarnya nggak bisa karena sangat banyak ya keterkaitannya sama internal Telkom Group. Akhirnya tim Diarium memang meluncurkan Worky ini. Goals-nya adalah memang untuk menjawab kebutuhan perusahaan dan masyarakat di luar Telkom Group yang memang kerjanya udah secara remote dan butuh aplikasi untuk memonitor karyawannya tadi gitu. Kan kita mudah-mudahan cukup jelas ya. Jelas banget, terima kasih Kak Shewa. Semoga teman-teman juga makin paham lagi ya. Jadi Worky ini sebenarnya adiknya Diarium, cuman Worky ini lebih
difokuskan untuk membantu masyarakat di luar lingkungan Telkom gitu ya Kak Syeba ya? Betul. Kan adanya tuh mulai ada dari tahun 2020 nih, berarti waktu pandemi kan. Tapi idenya pasti udah dari sebelum itu nggak sih? Kalau boleh diceritain dong dikit aja, tentang perjalanannya, proses eksekusi, gimana mengeksekusi ide sampai jadi Worky yang sekarang ini, Kak? Oke. Jadi tadi kan diarium gitu ya. Diarium itu memang adanya udah cukup lama dari tahun 2016. Cuman memang diarium itu dikhususkan gitu untuk teman-teman yang memang bekerja gitu ya di lingkungan Telkom Group. Nah, terus kita sampai tuh di tahun 2020 ya. Tahun 2020 tuh kayak kita kan ada nggak sih yang pernah nebak bahwa di 2020 tuh akan ada COVID gitu? Nggak ada ya. Maksudnya itu datang tiba-tiba. Mungkin kita pertamanya tahun 2020 tuh punya planning segala macam, terus tiba-tiba planningnya berubah gitu ya. Aku inget banget itu tuh aku di bulan Maret tiba-tiba kayak ngantor-ngantor terus kayak disuruh pulang bahkan lagi di kantor terus ayo pada pulang gitu ya. Ada di titik itu kayak ini kasusnya udah naik pulang. Sampai akhirnya ya terjadi perubahan lah ya secara drastis. Nah kalau mau ditanya gimana sih ngeksekusi idenya? Nah ide awal tuh memang itu ya lahir dari diarium itu. Jadi 2016 itu memang diarium, itu belum pandemi ya. Memang jadi awalnya tuh diajukan ide untuk memonitor karyawan, memudahkan monitor karyawan. Pengennya karyawan bisa check in, bisa check out dengan berbagai kelengkapan lah yang teman-teman udah tahu di diarium ya. Nah, terus mulai berkembang ada berbagai macam fitur tambahan juga gitu ya. Kemudian sampai akhirnya di titik itu kita lihat diarium ini dibutuhkan gitu oleh orang-orang di luar Telkom Group. Tapi nggak bisa kalau misalkan kita jual plak-plak diarium kan. Akhirnya oke, di Telkom juga kan kita seneng banget kita punya program namanya Amuba gitu ya. Teman-teman mungkin biasa dengar ada Hack Idea, ada Amuba. Nah, akhirnya di situ memang ada proses finding founder gitu ya. Jadi beda-beda nih memang di Amuba tuh. Ada yang kita sebagai founder, kita dapat ide, kemudian kita ngeksekusi, kemudian berjalan-berjalan sampai jadi produk. Nah, kalau ini memang lucu produknya, Diarium tuh udah ada dari 2016. Nah, tapi karena Diarium nggak bisa dijual keluar Telkom Group, kita ada finding founder untuk produk memang yang sejenis dengan Diarium gitu ya, kurang lebih sama gitu ya, sisternya Diarium, tapi bisa ditujukan untuk masyarakat di luar Telkom Group. Nah, jadi memang aku waktu dulu nggak join tuh di awal terbentuknya Worky itu, aku belum join, aku join tuh di 2021 gitu kan nih kita. Jadi baru tahun lalu. Founder pertama tuh memang 3 orang ya. Jadi ada Pinkan, Mayang, kemudian Dewa, itu jadi CEO double sih ya kalau misalkan di Amuba kan kita kerjanya double. Jadi ada CEO, at least ada CTO, kemudian ada yang megang HR-nya lah ya, CHCO-nya Mayang. Nah, di situ akhirnya mengeksekusinya seperti apa? Ya udah, bentuknya kan sudah ada seperti diarium, tapi kan kita butuh nih developer, kita butuh nih orang buat ngebangun si produknya gitu ya, ngebangun working-nya lah. Akhirnya di situ mulai dengan ya 3 founder, kemudian hire tim kecil, kurang lebih 3-4 orang. Nah, mulai ngerintis lah di situ. Mulai dari nyari nama gitu ya, akhirnya keluar nama Worky. Kemudian bikin layoutnya juga, mungkin kalau teman-teman nanti bisa coba buka gitu ya, ada memang perbedaan layout kalau misalkan buka Diarium dengan buka Worky gitu. Kita berusaha bikin ya layout yang lebih fresh gitu ya, warnanya dibedakan, kemudian ada avatar dan segala macam. Nah, dari situ sih kan kita idenya baru sampai akhirnya berkembang terus. Kalau sekarang kan kita lihat ya Diarium berkembang gitu ya, ada OKR dan segala macam udah jadi sangat kompleks. Nah, Worky juga memang sama-sama bertumbuh gitu. Cuman memang dari segi roadmap dan segala macam kita sesuaikan sih sama kebutuhan di luar. Karena masyarakat di luar kan mungkin kebutuhannya berbeda-beda ya. Kalau Telkom Group
perusahaan teknologi lah, kurang lebih kebutuhannya seperti itu. Nah, di luar ketika kita bawa produk Worky, ternyata sangat beragam ya market di luar gitu. Ada startup, ada berbagai perusahaan lah, dan masing-masing tuh punya kebutuhannya masing-masing. Akhirnya kita menyesuaikan sih, memang roadmap-nya Worky kita terus sesuaikan, kita terus adaptasi lah ya, improve gimana supaya produk yang kita kembangin sejak tahun 2020-2021 ini bisa betul-betul ya menjawab kebutuhan masyarakat gitu, bisa komplit lah. Apalagi rival-rivalnya juga lumayan banyak kan di luar kompetitornya. Gitu sih, Kak. Oh gitu ya. Oke, aku boleh nanya dikit ya Kak? Boleh. Kenapa pilih nama Worky? Oke, kenapa pilih nama Worky gitu ya? Sebenarnya diarium, kalau diarium kan diary ya, kita jadi kayak bisa apa ya, kayak kita ngelaporin aja kita ngalamin apa sih hari ini, itu kan di diary gitu ya. Nah, Worky sendiri itu emang perjalanannya cukup waktu itu ada beberapa pilihan nama gitu ya, tapi akhirnya jatuh di Worky. Sebenarnya bukan supaya kerja terus gitu ya, cuman namanya catchy gitu, Kak. Iya sih. Apakah harus ada ium-iumnya gitu kan? Sebenarnya kan kalau banyak apa ya, aplikasi Telkom harus ada, sebenarnya namanya mirip-mirip gitu kalau misalkan dilihat ya di portal. Nah, kita pengen bawa sesuatu yang fresh, tapi ini masih ada keterkaitannya gitu ya, karena ini emang untuk ngeles kerjaan, jadi masih ada segi profesionalnya, tapi catchy dan fresh, dan bisa dibawa juga keluar. Kita juga ngelihat market di luar yang sangat apa ya, sangat agile gitu ya. Kita pengen bawa sesuatu yang memang vibe-nya tuh catchy, terus menjual, tapi tetap profesional. Akhirnya kita memang memilih nama Worky ini dan membuat logonya memang seperti ini dengan tampilan warnanya juga yang hijau gitu ya, supaya semangat lah. Jadi kalau pagi-pagi mungkin ngelihat, aduh banyak nih kerjaan gue gitu ya, to-do list misalkan ada 10 ya, orang-orang orang-orang kan sekarang makin sibuk ya. Iya, iya. Jadi berharapnya nggak bete gitu, tapi bisa, oh ya bisa semangat lagi nih pas buka Worky, meskipun ada bosnya mungkin yang nungguin di situ gitu ya. Ini progresnya udah berapa nih? Kemarin baru 20%, tapi ya berharap nggak jadi demotivated, tapi makin semangat sih gitu ketika buka aplikasinya gitu sih, Kak. Setuju sih, tapi emang Worky ini dari pertama aku dengar, wah catchy sih, emang catchy, terus gemes gitu loh, lucu Worky. Nah kan Nah, thank you, tadi, Kak. iya, kan tadi dijelaskan ya foundernya tuh ada 3 sampai 4 orang. Nah itu kan di awal 2020. Nah kalau sampai sekarang ini tim Worky kira-kira udah berkembang jadi berapa banyak gitu anggota tim? Oh, oke. Jadi tadi itu memang benar-benar meluncurnya gitu ya, Kak. Meluncurnya Worky gitu. Itu di Q1 kuartal 1 2021 gitu, 2021. Tadi aku sebutin ada 3 nama ya. Teman-teman dari HC sih 2, itu ada Mayang, ada Pinkan sama Dewa, dan seorang lagi teman dari Dit, Mayang. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya udah berkembang jadi berapa, kalau foundernya sendiri gitu yang dari organik Telkom kita bertujuh sekarang. Jadi CEO Pinkan, kemudian CPO yang pegang produk Mayang, CTO yang pegang tim-tim teman-teman developer itu ada Dewa, aku megang marketing, Sheba, kemudian di tim aku ada Ikhwan gitu ya, VP Sales and Marketing, kemudian di timnya Mayang ada Mas Roni, itu VP Technology Operation, sama yang bantuin Pinkan sih soal finance, soal ngerekrut-rekrut itu ada Mbak Nadia. Nah, untuk extended timnya itu kami punya 12 orang sih. Jadi memang total, jadi founder itu 7, tim extended-nya itu 12 orang. Nah, itu ada siapa aja yang megang produk? 3,
product manager, terus product operation. Kemudian di timnya Dewa ya, CTO, itu ada 6 orang, mulai dari DevOps, terus back-end, mobile, terus full stack web developer sampai back-end developer. Jadi itu yang bahu-membahu lah ya, gotong royong bangun Worky gitu ya, ngurus infrastruktur. Kemudian di UI UX ada 2 orang sih, jadi designer sama researcher. Dan di tim aku ada sosmed gitu. Tapi aku memang lagi nyari tim marketing loh, kok jadi sekalian nyari Oh. ini. Kalau misalkan yang berminat teman-teman boleh gitu, karena kedepannya memang kita butuh merapatkan barisan nih. Ini kan Worky masih di fase market validation gitu ya kan kita. Jadi memang kita diuji banyak sih sekarang untuk memastikan bahwa marketnya oke dan tim marketingnya memang lagi diperkuat banget gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat boleh banget. Loh kok aku jadi nge-hire di sini? Nggak Oh, apa-apa ya. nggak apa-apa. Sobat-sobat di rumah udah dengar ya dari Kak Sheba, yang mau kirim CV langsung aja ke mana, Kak? Boleh ke email aku sheba.lydia@gmail.com atau kontak Oke. WA ya nanti. Oke, makasih banyak Kak Sheba. Salam semangat buat teman-teman Worky semuanya ya. Nah, Oke. tadi ngomongin Worky nih nggak jauh-jauh dari Connect. Tapi kalau di masyarakat kan sekarang istilah Connect tuh mereka mengenal ada Zoom mungkin ya, ada Google Meet, terus ada virtual collaboration ya tadi di Worky. Mungkin masyarakat mengenalnya Microsoft Teams gitu. Nah, kalau di Worky sendiri virtual collaboration-nya itu kayak gimana sih, Kak? Boleh dikasih gambaran nggak ke sobat-sobat di rumah? Oke. Jadi aku cerita dulu memang eh, sebelum join Worky gitu ya, aku sempat join sebenarnya tim Amuba yang lain. Cuman memang Amuba ini itu kan sangat dimonitor gitu ya. Jadi tim sebelum aku itu kalau teman-teman pernah dengar dulu aku join sebenarnya ada namanya Idea Space. Nah, Idea Space itu sebenarnya mirip Mural sama Miro kalau pernah berkolaborasi gitu ya. Memang jadi kayak pas kita bilang soal connect, communicate, collaborate gitu ya. Tagline Worky, kita mungkin punya pandangan yang luas banget. Apa sih connect gitu? Mungkin pas connect betul tadi kan kita bilang kayak Zoom, kayak Google Meet, kita dengar ada banyak platform lah ya, kalau zaman dulu mungkin Skype dan segala macam. Ketika collaborate, nah collaborate ini tergantung sih, mungkin memang betul bisa pakai kayak Microsoft Teams atau misalkan kita bisa pakai Mural, Miro untuk design thinking, tergantung kayak kind of collaboration itu yang kayak gimana. Nah, memang sejauh ini Worky mengarah ke sana gitu ya. Cuman memang kita starting poinnya adalah memang dari monitor karyawan. Jadi karena memang ini aplikasinya dibangun untuk teman-teman HR gitu ya awalnya, memudahkan tim HR memonitor. Jadi kita fokus dulu untuk pelaporan pertamanya check in, check out, terus lokasinya di mana, makanya kita connect ke Maps, terus kondisi kesehatannya kayak gimana itu dulu. Nah kemudian collaboration-nya di sebelah mana? Collaboration-nya memang sejauh ini kita bisa lapor progres pekerjaan kita gitu ya dengan menyertakan eviden. Evidennya tuh berupa apa? Evidennya bisa berupa foto, video maupun PDF gitu ya. Jadi kita bisa update di situ, kita bisa discuss di situ. Nah, memang sejauh ini gitu ya, memang sejauh ini untuk komunikasi, kolaborasi by video itu masih ada di roadmap kita, tapi belum ada gitu. Karena memang ternyata apa ya Kak, membangun aplikasi yang smooth untuk video apa ya, collaboration via video itu memang nggak mudah sih gitu. Jadi kalau aku belajar dari Amubaku yang sebelumnya itu, jangankan untuk video ya, untuk kalau teman-teman mungkin pernah buka Mural atau Miro, kemudian kita diskusi mindah-mindahin kayak post-it, tapi itu kan real time ya. Untuk membangun aplikasi seperti itu aja ya waktu itu strugglingnya lumayan banget gitu ya. Nah, ini kan memang goal-nya Worky ke arah sana, cuman memang secara roadmap akhirnya kita
bagi prioritas. Nah, prioritas yang sekarang memang ada beberapa fitur yang dikembangin, tapi kayak video call atau seperti benar-benar apa ya experience-nya di Microsoft Teams itu mungkin kalau misalkan dibandingin head to head kita belum nyampe ke situ sih Kak gitu. Cuman memang di roadmap ada. Nah, kita sekarang memang lagi ngembangin fitur-fitur yang existing gitu ya. Maksudnya yang lebih achievable, yang mungkin secara effort nggak sebesar kita memaksakan quote and quote untuk memasukkan apa ya fitur video, tapi at least udah bisa berkolaborasi lah. Makanya tadi itu aku bilang kolaborasinya kalau ditanya via apa, yaitu masih via memang laporin progres gitu ya. Kita kalau mau share foto bisa, ada timeline-nya juga bisa, di Worky ada kayak timeline-nya gitu, jadi sejenis sosial media lah ya. Jadi kalau misalkan kemarin sih contohnya kita punya salah satu klien tim Bayu, mereka kan punya target sales gitu ya kan kita. Jadi misalkan kunjungan nih, misalkan aku sales terus aku mau kunjungan hari ini ada 5 tempat, nah aku bisa update memang di situ. Jadi aku nggak perlu lagi share misalkan via grup WA, kan ribet tuh ya kalau di grup WA kadang-kadang ketimpuk-timpuk. Nah aku tinggal share aja di situ berserta dengan eviden-evidennya, nanti bos aku bisa lihat. Memudahkannya memang di situ. For future mungkin pengen sih betul kayak Microsoft Teams, ada banyak banget ya, ada Slack gitu ya. Kalau kita bahas soal project management tuh emang ada banyak banget. Itu ada di roadmap kan memang, tapi kita masih on the way ke situ sih gitu. Memang kebetulan mimpinya memang itu tadi memudahkan untuk connect, communicate, and collaborate. Jadi doain terus ya teman-teman. Tadi nge-hire sekarang minta doa ya, mudah-mudahan nyampe ke situ gitu. Gitu kan kita. Makasih Kak Shewa, keren banget ya teman-teman. Nah, tapi tadi aku kayaknya sempat nge-notice Kak Shewa ngomong soal competition ya, kompetitor maksudnya. Iya, jadi sebenarnya ya emang kalau ngomongin startup pasti nggak jauh-jauh dari situ ya Kak. Nah, yang ingin aku tanyain, ada nggak sih produk lokal yang sejenis atau ide konsepnya tuh mirip-mirip dengan Worky ini? Oke, produk head to head gitu ya yang sejenis ada. Jadi kalau ditanya kompetitor ada ya pasti. Kalau misalkan ada kebutuhan dari market itu nggak mungkin, bisa aja sih cuma ada satu produk yang bisa memenuhi, tapi biasanya sih enggak ya. Kita pasti punya kompetitor. Kompetitor kita ada beberapa, kan kita dan teman-teman gitu. Kalau misalkan pernah dengar ada produk Talenta, Great Day, terus Hadir, Masuk. Nah, itu mungkin yang kita bisa bilang head to head lah ya, misalnya apple to apple untuk jadi kompetitornya Worky gitu. Nah, produk-produk yang tadi aku sudah sebutin kan, kayak Talenta itu udah cukup banyak juga gitu ya, maksudnya secara market juga udah cukup strong. Makanya apakah kita jadi minder gitu, ayo udahlah nggak usah kembangin Worky gitu ya. Nah, nggak juga ya. Maksudku, setiap produk tuh pasti punya plus minusnya masing-masing. Dan sejauh ini memang ya kami juga happy banget gitu ya. Telkom masih kasih kesempatan buat teman-temannya, buat inovatornya, buat ngembangin produk. Jadi apakah Worky minder? Kami sih bilang enggak. Mungkin memang di luar udah banyak banget nih misalkan yang pakai Talenta, yang pakai Great Day, Hadir dan segala macam masuk. Cuman sejauh ini sih as long as Telkom percaya diri dan Telkom kasih kesempatan kita buat ngembangin produk, Worky akan berusaha terus sih. Mudah-mudahan semakin strong untuk ngembangin produknya dan mencari celah gitu ya Kak. Karena market kan luas. Mungkin ada sekian besar yang udah pakai produk-produk tertentu yang tadi udah aku sebutin, tapi mungkin ada market-market tertentu yang belum ke grab nih. Nah, kami berusaha mencari itu sih, mencari peluang itu, celah-celah itu. Masih ada market-market yang mungkin membutuhkan produk yang bisa customize gitu, dan mudah-mudahan ada keunggulan-keunggulan di Worky yang bisa akhirnya memenuhi kebutuhan customer sih. Jadi bisa at least berkompetisi lah ya sama produk-produk yang tadi udah aku sebutin. Gitu Kak.
Oke, amin ya, semangat terus buat Worky, semoga tetap bisa bersaing dengan komputer lain nih. Nah, Kak, dan teman-teman, aku mau cerita ya dikit. Jadi kemarin itu aku sempet iseng nih download aplikasinya Worky. Nah, tapi ternyata buat register itu bukan nggak kayak aplikasi lain yang cuma pakai email dan create password aja, harus pakai kode perusahaan ya, Kak. Betul, betul. Nah, yang mau aku tanyain, jadi ini tuh sistemnya gimana? Company dulu yang approach Worky atau ada step-step tertentu gitu biar bisa pakai Worky ini, Kak Sheba? Oke, oke, oke. Nah, jadi memang biasanya kan kalau kita download aplikasi gitu ya, nah Worky kan udah ada di platform. Kalau misalkan teman-teman pakai HP Android udah bisa download Worky, pakai iPhone juga betul udah bisa gitu ya. Nah, senang banget nih Kak, kita udah rajin banget nih ya berarti sebelum ketemu aku Kepo, udah pengen download join. dulu. Iya, iya, Siap nih, siap Kak, supaya terus? dapat. Oke, memang jadi channel marketingnya Worky ada beberapa sih Kak gitu ya. Ada yang memang perusahaan yang approach ke kita, ada kita juga kerja sama-sama AM gitu ya. Karena ya happy banget di Telkom juga udah ada teman-teman AM yang bekerja sama lah ya sama kita sebagai product owner gitu. Jadi kita punya tim marketing, tapi kita juga punya teman-teman AM yang bisa bantu jualin Worky juga gitu ke teman-teman yang lain, ke customer. Nah, memang bisa flow-nya itu kalau misalkan dari teman-teman AM memang present, kemudian ketika present memang tadi itu kita menyediakan peluang untuk biasanya nyoba dulu. Jadi ada akun demo Worky. Nah, memang ada kode perusahaan gitu Kak, karena Worky itu kan sekarang memang udah dipakai oleh beberapa organisasi. Nah, ketika misalkan kayak Kak Nikita apply, itu tuh mau apply masuknya ke organisasi yang mana. Nah, kalau misalkan masuknya misalkan ke organisasi tertentu, misalkan kita dipakai nih sama teman-teman dari OCA gitu ya. Nah, kalau Kak Ani kita masuk pakai kode perusahaannya OCA, nanti bisa ngelihat si teman-teman OCA tuh ada siapa aja. Pokoknya bisa ngeliat perusahaannya secara keseluruhan. Nah, biasanya sih kalau misalkan mau demo, kita kasih akun demo gitu sih Kak. Jadi namanya tuh kode uniknya demo DEMO 123. Jadi itu bisa dicoba masuk ke situ, nanti baru bisa coba experience-nya Worky di awal. Nah, kalau sudah memang oke, deal segala macam, nanti boleh dikasih mungkin list nama perusahaannya itu ada namanya siapa aja, emailnya apa aja, role-nya apa aja, baru nanti kita kayak build gitu di back-end-nya kita supaya teman-teman bisa akses secara perusahaan. Nah, tapi kalau mau demo di awal sih yang tadi itu. Jadi biasanya bisa kontak ke marketing kami atau ke AM, terus kita kasih akun demo itu. Jadi masukin kode unik, demo 123, nah bisa cobain deh. Mungkin nih teman-teman yang nanti dengerin bisa cobain juga. Kita nanti sediain free trial. Wah, ini langsung jualannya free trial maksimal 3 bulan. Nanti boleh kontak aku aja kalau misalkan mau cobain Worky gitu. Bisa Oke. kontak di Telegram Worky juga. Ini aku sebutin aja ya. Nomornya 0811801333 gitu. Kalau WA aku nanti aku share ke Kani kita aja. Aduh, aku aja yang dapat, yang lain gak usah. Gitu Oke. sih. Jadi Mm-mm. teman-teman semua dicatat ya, tadi udah bisa trial juga loh pakai DEMO 123. Iya, makasih banyak Kak. Terus kalau boleh tahu nih, kan tadi Kak Sheba udah sempat nyebutin salah satu perusahaan klien yaitu Bayu. Nah, kalau aku boleh tahu udah digunakan sama berapa perusahaan sih, dan mostly perusahaannya bergerak di bidang apa aja kliennya Worky ini? Oke kan kita memang mulai start dari awal gitu ya. Di 2021 itu awal-awal memang kita bergerak di dalam internal Worky bergerak dalam internal Telco Group, sorry. Nah, jadi sejauh ini udah ada 12 klien itu
Artinya 12 perusahaan, 12 organisasi dengan total user yang memakai itu kurang lebih 2.000 user. Nah, kalau bergerak di bidang apa sejauh ini memang di bidang teknologi yang paling banyak gitu. Jadi kalau boleh mundur tadi kan memang organiknya Telkom pakai Diarium ya. Jadi kalau misalkan kita menyasar internal Telkom Group, kita tuh menyasar teman-teman outsource gitu. Nah, jadi sejauh ini udah dipakai teman-teman outsource di DDB, itu teman-teman di digital business, kemudian teman-teman outsource juga teman-teman intern di Telkom regional. Jadi senang banget sih udah ketemu teman-teman regional yang sekarang existing make di regional 4, di regional 6. Jadi outsource di sana teman-teman tim kerja penunjang di sana, teman-teman intern, teman-teman magang di sana itu dimonitornya via Worky gitu. Nah, selain itu kita juga punya teman-teman sesama amuba kan ya di Telkom Group. Jadi teman-teman Big Box, Ocha, Toms, Evomo itu udah pakai Worky juga. Ada rekan-rekan dari SSOF juga, teman-teman finance, kemudian tim MPS gitu itu udah make Worky sih sejauh ini. Nah, memang tantangan yang aku dapat sih kemarin, kenapa banyaknya teknologi, mungkin karena culture-nya masih sesuai ya, kurang lebih. Jadi Worky udah ngerti lah ya mendekatinya seperti apa. Kemarin cukup challenging-nya ketika memang bergerak ke teman-teman mungkin yang banyak kerjanya tuh di lapangan gitu ya. Jadi waktu itu memang sempat beberapa kali meeting dengan AM dan kita coba nge-grab klien yang banyaknya tuh ya ada offshore-nya lah, intinya tim-tim perusahaan yang kerjanya tuh kerja lapangan, entah itu mining atau apa. Nah, plus minusnya di situ adalah memang di work ini kita masih ngembangin gimana caranya bisa check in, check out, tapi terikat di lokasi tertentu gitu ya. Karena kalau teman-teman, misalkan aku kerja, aku di rumah nggak apa-apa. Nah, tapi mungkin teman-teman yang kerjanya di perusahaan mining, atau ya pertambangan, perminyakan yang lain-lain, harus kerja di teritori tertentu. Nah, kita memang lagi ngembangin gimana caranya supaya work itu bisa dipakai, tetap fleksibel, tapi kalau misalkan perusahaan itu menghendaki perusahaannya gimana caranya karyawannya bisa check in hanya di area tertentu, nah itu bisa gitu. Nah, hal-hal itu kan memang sangat customize gitu ya kan kita. Jadi ada perusahaan yang pengen, oh yaudah deh, bisa deh karyawannya misalkan check in dari mana aja, tapi ada perusahaan yang bisa check in dari mana sajanya tuh tapi masih di area tertentu gitu, di lokasi tertentu lah ya, jangan sampai di luar lokasi itu, karena misalkan ya masih harus ngawasin alat berat tertentu atau apa gitu. Nah, kita memang kemarin challenge-nya masih di situ sih, jadi gimana cara ngeset perimeternya. Jadi memang sejauh ini klien kita masih banyakkan sekitaran teknologi, kesekretariatan, sekdekom gitu ya. Nah, challenge selanjutnya emang gimana caranya supaya work ini bisa dipakai sama teman-teman yang mungkin lebih banyak aktivitasnya di outdoor dan lokasi-lokasi luar lah ya. Nah, itu masih terus digodok sih gitu kan kita. Jadi sejauh ini memang masih banyaknya mayoritas ya kliennya di teknologi lah gitu. Keren banget. Kan kalau ngomongin klien nih, aku yakin klien working nggak mungkin cuma satu atau dua perusahaan aja ya. Pasti ada banyak gitu. Nah, kalau ngomongin soal klien kan macam-macam nih Kak, suka macam-macam gitu. Maksudnya bermacam-macam ini sikapnya gitu-gitu kan. Nah, pernah nggak sih ada cerita menarik antara worky dengan klien, baik yang menyenangkan atau nggak menyenangkan gitu? Mungkin boleh di-share dikit. Ini sebelumnya aku izin dulu ya ke kliennya ya. Oh, mungkin nggak usah disebut Nggak boleh di sini. merek nggak apa-apa. Jadi oke sebut saja Mawar ya, enggak deng. Jadi eh, ada banyak sih ya maksudnya yang cerita-cerita. Apalagi kan ini worky kan dipakai harian ya Kak. Jadi kayak kita check in, check out itu harian. Jadi ada aja sih cerita lucunya. Paling misalkan ada user yang
antara sedih udah kesel kali ya, karena dia stuck gitu ya, dia pakai Worky, dia mau check in tapi stuck di location. Udah lapor ke helpdesk-nya Worky, udah dibantuin step by step gitu, tapi tetap nggak bisa. Terus akhirnya kita coba, karena daripada dia mau check in nggak bisa-bisa gitu, ya udah kita coba dari back end aja gitu ya, kita coba nge check inin gitu ya dari belakang, dan ternyata bisa gitu ya, ngecek inin dari belakang bisa, padahal stepnya sama. Kadang-kadang emang dibilang bete, mungkin usernya udah bete, kita juga ngejelasinnya bingung gitu ya, karena kan kita nggak bisa ngedatengin, gini loh ibu caranya bukanya gini, terus klik-klik gini, entah miss-nya di mana, tim dia sudah berusaha maksimal gitu ya, tapi mungkin nggak nyampe, entah memang entah dari segi jaringannya kah, atau mungkin HP-nya nggak support atau entah apa gitu ya, maksudnya ada banyak variabel sih. Kadang-kadang bete-nya di situ, dan itu kan berlangsungnya tiap hari gitu ya. Tiap hari ada aja gitu, beda-beda. Ada mungkin user yang dikasih misalkan langkah-langkah, gini-gini ya Pak, misalkan, atau Bu, via WA langsung clear. Ada yang misalkan sehari nggak clear, oke lah kita cek ini dari belakang. Cuman kan kalau di check in dari belakang terus-terusan selama seminggu, lumayan juga ya, jadi kayak harus bilang sama tim BN-nya untuk ngecek ini terus. Itu sih paling apa ya, lucu-lucunya, kesel-keselnya ada, tapi sejauh ini sih overall masih happy terus gitu ya. Misalnya teman-teman helpdesk juga kadang-kadang ada strugglingnya ketika ngejelasin, tapi sejauh ini masih ya bisa happy lah gitu. Itu cerita ngeselinnya lah ya. Cuman kalau cerita happy-nya tadi, pengalaman happy-nya adalah ketika ini sih, ketika kita meeting sama klien gitu ya, biasanya ada rekap entah per 2 minggu atau per 1 bulan, kemudian review, kemudian mereka ngebagiin testimoni yang bikin happy sih. Intinya kalau misalkan mereka bilang bahwa mereka happy pakai Worky, mereka yang selama ini mungkin masih tanda tangan manual, terus atau enggak laporan via WA group, di mana misalkan timnya udah 50 atau sampai misalkan 100 orang, terus harus ngecekin satu-satu, sekarang udah bisa dapat rekap secara otomatis gitu ya dari Worky, udah tertata, bisa lihat evidennya juga, terus mereka happy dan mereka oke. Nah, di situ sih kami akhirnya ternyata kami ya bersyukur ya, ternyata berarti produk yang kami buat, yang kami kembangkan meskipun masih banyak kekurangannya, at least bisa ngebantu teman-teman HR buat memonitor gitu sih. Masih banyak sih Kak yang perlu diimprove, tapi ya at least udah bisa membantu sejauh ini, kami udah happy banget sih, berharap ya Worky bisa improve terus supaya semakin banyak ya fitur yang bisa membantu teman-teman yang make Worky juga ke depannya. Gitu kan nih kita. Lumayan juga ya, nano-nano nih ceritanya, Mas. Lumayan Kak ya, bisnis pasti ada pahit-pahitnya, tapi mudah-mudahan manisnya lebih banyak ya Kak ya. Semangat terus. Nah, kan udah mengenal kerennya Worky nih. Sekarang aku mau nanya-nanya perihal perjalanan Kak Sheba sendiri bersama Worky. Kan udah mau jalan 2 tahun ya. Kan dari 2020 sekarang 2022. Nah, setelah hampir 2 tahun ini apa aja sih yang udah dilaluin Kak Sheba bareng Worky? Terus apa yang udah dicapai selama bareng Worky gitu. Oke, jadi kalau boleh jujur, kami tuh tadi kan timnya founder sama extended team, kami tuh jarang banget ketemu fisik Kak. Itu. Jadi tantangannya adalah memang ya kami apa ya, mengembangkan fitur Worky ini buat memonitor secara online ya, dan itu kami terapkan sih karena kami tuh tinggalnya jauh-jauhan gitu ya. Tidak ada yang di Sumatera, banyak kan tetap di Jawa sih, cuman VP HR gitu ya, Mbak Nadia itu di Tirek 7 gitu. Jadi yang kami lalui, kami meeting tuh bisa beda-beda jam gitu ya. Jadi ada yang WIB, ada yang WIB
gitu. Menyesuaikan itu udah lumayan. Terus yang tadi aku cerita ngembangin fitur, gimana caranya supaya fitur itu terdeliver secara tepat waktu sih gitu. Jadi seringkali kan kayak kita tanggap kebutuhan, terus kan kita butuh proses ya Kak buat ngembanginnya. Nah, in between itu ternyata misalkan entah si kliennya ketemu gitu ya, kepincut sama produk lain gitu ya. Pokoknya ada aja sih misalkan suka dukanya di situ. Tapi sejauh ini sih memang pengalaman menarik lah ya bekerja secara remote dan mengembangkan produk ini berjalan 2 tahun, gimana caranya tetap bisa agile gitu ya, tetap bisa komunikasinya bagus. Ya kita berjuang terus sih Kak gitu, tiap hari kita pakai ya berbagai macam platform lah ya. Kita sendiri pakai Worky pastinya, kita pakai berbagai platform untuk tetap menjalin komunikasi sebaik mungkin. Pokoknya bagi-bagi tugasnya juga terus-terusan sih. Jadi misalkan ada klien tertentu yang bisa minta meeting pada saat yang bersamaan, gimana caranya bisa bagi-bagi tim gitu. Selain itu, up and down-nya juga mungkin proses hiring ya. Proses hiring ini lumayan gitu ya. Memang karena untuk nyari teman-teman mulai dari tim developer, tim marketing juga gitu ya. Kita ada masa-masa kehilangan tim gitu ya, maksudnya harus melepas orang, tapi ada masa-masa juga kita dapat orang baru gitu, kedatangan keluarga baru, kedatangan tim baru, sampai akhirnya nambah-nambah. Itu juga memperkaya kami sih gitu di Worky ini. Sejauh ini sih ada sedih, ada duka dan segala macam struggling, tapi overall aku pribadi sih aku enjoy gitu ya kita. Jadi makanya aku bisa bertahan sekarang sebagai inovator 60-40 gitu ya. Kalau misalkan ditanya mungkin Sheba full time nggak di Worky, aku masih ada kerjaan yang lain sih. Maksudnya masih ada kerjaan di samping Worky, tapi aku masih enjoy sejauh ini karena timnya oke, produknya menarik, dan aku lihat kliennya juga masih ada peluang bisnis di depan. Apalagi ditambah lagi full support juga dari Telkom, masih dikasih kesempatan gitu ya, sama AMA, sama Telkom dikasih peluang, dikasih fasilitas buat ngembangin produk. Aku sih nggak melihat apa ya, meskipun capek gitu ya, jujur lumayan capek juga ngatur waktunya, tapi aku nggak melihat ini sebagai sesuatu yang aku mau tinggalin sih. Jadi selagi masih ada kesempatan, aku pengen ya kembangin terus Worky sih sama teman-teman gitu dengan up and down-nya. Itu sih kan kita. Makasih Kak Shewa udah sharing. Tapi emang ya Sob, namanya suka duka itu pasti selalu berdampingan nih, nggak bisa cuman salah satu aja ya kan Kak. Eh, Thank God masih 2 years and still counting ya Kak. Semoga langgeng nih sama Worky. Amin, amin. Nah, terus untuk kedepannya tadi kan Kak Sheba udah bahas mau bikin yang fitur video call dan ada teritori tadi. Nah, tapi kalau untuk di akhir 2022 nanti deh, target yang ingin dicapai sama Worky apa? Oke, memang jadi kita punya roadmap gitu ya kan kita, tapi balik lagi ada banyak kebutuhan, ada banyak hal di roadmap kita tetap punya prioritas gitu ya. Nah, jadi memang sekarang Worky lagi fokus di fitur tertentu gitu ya. Karena melihat kebutuhan dari customer juga, tadi aku udah sempat bahas, nggak semua perusahaan itu kan jam kerjanya sama. Jadi kita memang lagi kembangin fitur shifting gitu. Jadi fitur ini cukup krusial gitu ya, karena memang flexible working arrangement itu sangat digalakan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang lagi, oke, kamu harus kerja jam 8, harus bener-bener selesai kerja jam 5 gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita lihat update-updatean di TikTok atau di Reels, ada orang yang kerjanya sampai malam-malam atau pokoknya random lah ya. Intinya fitur shift itu kami lihat urgensinya sangat tinggi. Jadi kami mau memang fokus di fitur shifting, kemudian ada leave management juga, fitur cuti karyawan, fitur celebration gitu ya, karena nggak mungkin karyawan tuh cuma dikasih kerja terus gitu ya. Kita juga pengen mereka tuh merasa dihargai gitu ya sebagai sumber daya manusia gitu ya, memanusiakan manusia.
Jadi bikin dia juga happy lah, enjoy ketika bekerja. Nah, Worky pengen bikin fitur celebration juga. Jadi entah dia birthday, entah dia ada anniv atau apa, itu bisa di notif gitu ya, bisa dikirim notification-nya via Worky. Kemudian ada job anniversary juga, itu mau dikembangin juga di Worky. Sampai akhir 2022 mudah-mudahan fitur-fitur tadi itu muncul gitu ya. Berharapnya mungkin nanti fitur lainnya ada payslip sih Kak, karena HR itu nggak mungkin kita nggak bahas remunerasi lah ya gitu, nggak mungkin kita bahas karyawan harus disiplin check in check out tapi nggak ada integrasinya sama remunerasi sama payslip. Jadi kemungkinan ya kalau misalkan fitur-fitur yang tadi udah aku sebutin itu udah goal, udah done, kita akan bergeser ke fitur payslip dan fitur yang bisa mengcapture overtime sih. Jadi gimana caranya supaya memang teman-teman yang lembur, teman-teman yang kerjanya lebih daripada yang seharusnya itu bisa dikasih reward, dikasih insentif lebih gitu. Jadi kita nggak ngerasa kecapean lah ya gitu. Jangan sampai kerjanya banyak tapi misalkan perusahaannya nggak ngeh. Kita sih berharap teman-teman yang udah all out kerja itu bisa tercapture lah ya via Worky kalau misalkan dia ada overtime sehingga ya at the end bisa ngaruh ke reward yang dia dapatkan. Gitu sih Kak Nikita. Wow, menarik banget. Nah, Sobat IndiHome di rumah nantikan terus ya update dari Worky yang pastinya bakal lebih kece ya kan. Nah, kita udah ngomongin Worky terus nih dari tadi, tapi kayaknya malah kurang kenalan sama Kak Sheba nggak sih? Nah, Waduh. Kak maaf banget ya sebelumnya. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempet kepoin LinkedIn Kak Sheba loh. Terus Aduh jadi malu nih. Aduh. jujur LinkedIn-nya keren ya teman-teman, boleh deh kayaknya. Boleh nggak Kak kepoin LinkedIn Kak Sheba? Boleh dong. Oh, boleh, boleh. Jadi keren Boleh tapi banget jadi nih. malu nih aku. Ah, gak apa-apa. Keren kok Kak Sheba ini, suara yang keren banget. Karena ini nih yang bikin aku kaget nih salah satunya. Jadi Kak Sheba dulu waktu kuliah ambil jurusan bioengineering. Bener nggak Kak? Betul banget. Tapi nih, Benar-benar. master degree-nya ambil business administration. Itu tuh kayak dua jurusan yang beda gitu nggak sih? Terus kalau kata orang tuh apa ya, lintas jurusan gitu. Why Kak? Why business administration? Kenapa gitu? Oke, oke. Ini antara keren banget, beda banget, atau kok ini orangnya nggak berpendirian ya? Keren loh, justru keren menurut aku. Aduh, ini kalau cerita singkat aja, bahkan dulu lebih random banget ya. Karena ibu aku dokter gitu ya, Nick. Jadi dulu cita-cita gue dokter gitu kayak seperti anak SD pada umumnya gitu ya, cita-cita kita jadi dokter, ngeliat ibu kita, oh mama saya dokter, aku mau jadi dokter juga gitu, simpelnya gitu. Dulu zaman aku ada undangan ya, jadi kayak aku apply undangan ke FK Unpad ya, langsung disebutin aja kan aku di Bandung, nggak keterima teman-teman. Nah ini masih berjuang ya, enggak, masih mau jadi dokter dulu. Oke, aku apply tetap ke Unpad. Nah keduanya karena waktu dulu cuma boleh milih 2 jurusan gitu ya setelah SBMPTN, oh, ketahuan nih umur gue. Aku dulu 2011 teman-teman. Jadi dulu tuh ya mama papa bilang ya udah apply aja deh yang masih area Bandung gitu ya. Kamu suka biologi kan? Dulu aku memang suka biologi dibanding fisika kimia ya, nggak tahu kenapa nggak enaknya kayak oh ya udah kita pilih lah ya, ada dulu jurusan SITH di ITB. Nah pas masuk SITH akhirnya singkat cerita nggak keterima lah ya. Memang jalannya bukan dokter gitu ya. Nggak semua orang jadi dokter ya guys. Jadi kalau teman-teman pernah terlempar juga dari kedokteran, nah saya demikian juga. Masuklah SITH ITB, zaman dulu tuh dibagi dua gitu ya. Ada sains sama rekayasa. Kalau sains itu dulu lulusnya tuh sarjana sains ya, SSI. Nah, aku tuh kebetulan banget pas masuk ke SITH tuh ada
jurusan baru gitu ya, namanya bioengineering itu. Akhirnya pilih bioengineering, terus waktu itu kepengenannya apa sih? Ya udah, gue pengen masuk ITB, teman-teman yang lain kan teknik ya. Cuman kan aku emang masuk SITH harusnya lulusnya sarjana sains, tapi ada kesempatan dapetin gelar sarjana teknik, oke aku ambil aja. Nah, tapi singkat cerita pas ngerjain skripsi, terus dulu, aduh aku sampai lupa, pokoknya megang satu bakteri lah ya. Intinya bakterinya terkena kontaminasi gitu. Jadi aku sih bisa bilang bahwa aku nggak cocok kerja di lab sih. Jadi aku sadar gitu ya setelah dulu mau jadi dokter, akhirnya bergeser ke SITH. Di SITH aku sadar aku nggak cocok kerja di lab karena aku sukanya ngomong teman-teman. Jadi kalau di laboratorium zaman dulu nggak pakai masker ya, atau aku pakai masker ya, aku deh mungkin karena aku terlalu banyak, aku jorok lah ya intinya, jadi si mediumnya tuh terkontaminasi pokoknya, terus akhirnya nggak jadi. Dulu sempat bete juga, delay gitu ya, lulusnya nggak sesuai target yang aku mau lah ya. Akhirnya semenjak itu aku lulus, terus aku udah mikir, oke, gue nggak bakal apply. Aku apply sih dulu Kak di Bio Farma, tapi nggak keterima. Terus sisanya tuh aku apply di marketing. Nah, di situ aku ngalamin, oke, aku berubah sih. Jadi kayak akhirnya goals aku ngerti, oh oke, nggak apa-apa aku S1, aku dapetin pola pikir, tapi kedepannya aku akan kerja mungkin nggak sesuai sama bidang benar-benar gitu. At least gue bisa nangkep pola pikirnya, tapi untuk mengaplikasikannya gue nggak bakal kerja di perusahaan-perusahaan yang biologi banget gitu. Jadi aku mulai apply ke perusahaan-perusahaan berbeda lah ya. Aku sempat kerja di satu perusahaan di Jakarta, FMCG, bagian marketing. Kemudian di situ aku nemuin, oke, aku mau belajar lebih lagi soal MBA lah ya, soal marketing, business administration. Dan yaudah, here we go. Akhirnya dari 2017, 2018, aku sempat apply di GPTP juga, sebelumnya GPTP 8, nggak berhasil juga kan nih kita, sampai akhirnya masuk GPTP 9, dan di sini sih, akhirnya di Telkom, dan bisa join Worky itu semua berkah tersendiri ya, maksudnya mungkin itu nggak sesuai planning aku dulu banget, tapi kalau misalkan ditanya sekarang, apakah udah enjoy, aku syukur banget, puji Tuhan enjoy sih dengan apa ya, dengan jalan hidup yang sekarang lah ya. Apakah kedepannya akan seperti apa? Aku jujur juga belum tahu, tapi akan ada banyak opportunity sih yang aku pelajari gitu ya. Kesempatan pasti akan terbuka aja selama kita kerjain sesuatunya dengan sepenuh hati gitu. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan di satu titik, meskipun nggak ngerti, ya udah kerjain aja sepenuh hati. Kalau dulu misalkan pas di lab aku nggak sepenuh hati sih tapi kayak ya udahlah gue kerjain aja, tapi abis itu pas lulus cari peluang, ketemu juga sih akhirnya jalannya gitu ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kayak kerjanya bener-bener lurus sama jurusannya, aku sih jujur nggak kayak gitu ya, tapi ya sukses masing-masing orang memang beda gitu ya. Yang penting kita happy, kita tahu goals kita apa, kita ngejalanin dengan maksimal, Tuhan pasti ngasih jalan tersendiri sih ke kita gitu. Tuh cerita aku, mungkin nanti kayak kita ceritanya beda lagi, nanti bisa kita sharing-sharing gitu sih. Boleh, setuju sih Kak, tapi emang nemuin passion itu nggak ada kata terlambat ya Kak. Buktinya Kak Shewa aja baru pas ambil master degree baru tahu nih passionnya di mana, terus sekarang malah kerja di perusahaan di bidang teknologi. Jadi ya motivasi buat sobat-sobat di rumah semua. Nah, dengar-dengar nih Kak, aku dengar bisikan tetangga nih kemarin. Aduh. Katanya selain sebagai CMO Work yang sekarang Kak Sheba ini juga memiliki banyak banget kesibukan lain. Salah satunya nih jadi model produk IndiHome. Bener nggak Kak? Ini tolong sumber informasinya siapa ya? Pernah lewat loh di aku iklannya. Gimana Kak kok Iya. bisa gitu? Jadi aku tuh kan, aku join Telkom tuh 2019 ya, Nick. Aku join Telkom tuh 2019, terus
penempatan tuh dari Agustus 2019 tuh di Payment Collection gitu ya, di Indihome memang. Nah, dibilang model enggak sih, aku bisa bilang aku bantu aja gitu. Karena di Telkom wah banyak model-model lain yang lebih luar biasa secara membahana gitu ya. Jadi kemarin tuh simpelnya aku cuman diajakin sama temen aku yang udah biasa melanglang buana lah ya di Telkom gitu ya. Melanglang buana juga di Indihome. Terus diajakin, ya udah aku sih orangnya kalau ada kesempatan kemarin dan diizinin bos gitu ya. Izin dulu sama manajer aku ngizinin, aku gas aja gitu. Jadi ceritanya sih nggak gimana-gimana, pure memang benar-benar ngebantu. Ditanya fotogenik, aku tuh orangnya kalau bahasa Indonesia apa ya, di bahasa Sunda tuh suka disebut cale gitu loh. Jadi kayak sebenarnya gue tuh kalau di foto nggak, kadang-kadang tuh misalkan dari 5 foto ya kan kita, 3 foto tuh bisa merem. Jadi kayak gue tuh nggak pandai berfoto. Jadi kadang-kadang pas ngeliat foto, ini kenapa poni gue kemarin jelek banget ya. Tapi kayak ya udahlah ya, aku sih orangnya kalau dikasih kesempatan aku ya udah enjoy aja. Hasilnya nanti baik buruknya mungkin orang bisa lihat sendiri. Jadi yang penting aku ngejalaninnya sih happy ya. Kemarin masih diizinin bos, boleh cabut foto, ya udah ikut foto. Jauh lebih sering orang lain nih kan kita sebenarnya. Ini aduh, jadi malu nih aku dibilang model, jauh banget lah. Bantu aja beneran. Thank you banget. Tapi cakep kok Kak. Nggak ini, udah cantik terus multi talent gitu loh aku rasa, udah kayak idol aja nih. Terus kayaknya tipikal yang nggak membatasi diri buat coba hal baru, ya nggak sih? Kayaknya Kak Sheba ini, kalau ada kesempatan gas gitu kan. Nah, next ada keinginan buat menekuni satu bidang tertentu kah mungkin? Oke. Hmm, emang kalau misalkan ditanya sekarang, pekerjaan aku sama di Worky itu sebenarnya pekerjaan aku di payment collection-nya itu udah beda gitu ya. Kalau ditanya menekuni bidang baru, kalau terkait Worky, aku pengen belajar lagi tentang bisnis strategi sih sebenarnya, karena di Worky udah ada sosial media gitu ya, Worky punya Instagram dan segala macam. Kita udah coba memang selama ini berbagai channel marketing mulai dari AM dan segala macam, tapi memang untuk terus bisa sustain di marketing itu tuh ada banyak banget hal yang harus dipelajari sih gitu. Jadi kalau terkait dengan Worky, karena memang aku sekarang diamanahkan juga sebagai CMO, aku pengen bisa belajar bisnis strategi lebih lagi, dan mungkin ya dari segi digital dengan SDM yang ada, dengan dana dan kemampuan yang ada, gimana caranya bisa memaksimalkan supaya Worky semakin banyak yang tahu sih, awareness-nya meningkat sampai akhirnya ya kliennya juga semakin banyak. Itu kalau untuk CMO Worky gitu ya. Nah, kalau di pekerjaan yang di payment collection memang karena terkait data gitu ya, mungkin akan dipakai juga sih di Worky. Aku pengen bisa lebih apa ya, kayak simpelnya sih sekarang lagi pengen belajar lucu-lucuan SQL sih, itu sih sederhananya. Jadi gimana kalau misalkan gue lihat data tuh gue nggak bingung gitu, tapi bisa at least ya sederhananya bisa select lah ya dari SQL. Mungkin gak sih jago teman-teman di developer Worky lah ya, itu jauh banget ya. Kalau kalau eh, coding Sheba nggak bisa sih, tapi mungkin kalau query lucu-lucu aku pengen bisa belajar sih kan kita, supaya apa, at least karena data marketing juga banyak, at least aku bisa nge-capture lah ya dari data tuh, jangan sampai cuman lihat data tapi nggak ngerti ngebacanya kayak gimana. Pengennya bisa kebayang, kalaupun ada data aku bisa at least ngambil intisarinya, kemudian meng-capture jadi strategi yang baru, baik itu di Worky maupun di payment collection sih, di tempat di mana aku ada. Itu sih Kak. Kalau mimpi-mimpi yang lain ada banyak ya, pengen belajar masak, tapi kan gak relate ya. Karena gue gak bisa masak, kan gue sukanya makan. Cuman ya ada banyak lah, ada banyak hal sih yang bisa dipelajari gitu, asal kita terus banyak bergaul, berteman sama orang-orang di sekitar. Ada banyak hal sih, mulai dari ya soft skill, hard skill, ada banyak mimpi sih sebenarnya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan terus sama Telkom,
dikasih kesempatan terus juga sama Tuhan, dikasih panjang umur, mudah-mudahan kedepannya bisa bisa lebih berdampak lah buat orang-orang di sekitar gitu. Itu aja, aduh jadi kemana-mana nih, maaf ya Kak. Apa, amin banget ya Kak, semoga keinginannya satu demi satu bisa segera tercapai. Terus semoga sobat di rumah juga bisa mencontoh positive vibes-nya Kak Sheba dan nggak takut buat coba hal baru, karena kan kita nggak tahu ya kesempatan tuh selalu datang dari mana aja loh sob. Nah, nggak kerasa juga udah lumayan banyak nih kita ngobrol, tapi sayang banget aku harus mengakhiri obrolan kita sampai di sini. Gimana Kak Sheba kesan pesannya ngobrol bareng aku dan sobat-sobat di rumah? Oke, sebelumnya mau bilang makasih banget gitu, makasih banget buat Kak Nikita, buat teman-teman di Wita Jakbar, untuk teman-teman udah keren banget gitu ya, bisa mengakomodasi, ada ide untuk mengadakan hal-hal seperti ini gitu. Kami sih happy banget gitu ya, kami dari teman-teman startup dari Telkom happy banget, enjoy banget. Mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan selanjutnya, bisa ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lain mungkin ya. Aku juga bisa dapat insight-insight dari teman-teman yang lain, karena betul sih kalau belajar memang nggak ada kata terlambat dan nggak ada habisnya Kak gitu. Belajar tuh nggak habis-habisnya sih selama kita dikasih kesempatan hidup. Belajar sih sampai akhir gitu. Ada aja pasti hal yang baru yang bisa dipelajari, ada aja hal yang kita nggak ketahui gitu ya. Makin banyak kita tahu, sebenarnya makin banyak kita sadar bahwa ada lebih banyak lagi yang kita nggak tahu gitu. Jadi happy banget sih, thank you banget buat waktunya. Mudah-mudahan sharing-sharingnya bisa jadi inputan buat teman-teman, dan acaranya juga makin sukses terus, Wita Jakbar juga makin sukses terus. Thank you banget Kak Nikita dan teman-teman. Makasih banyak juga buat Kak Sheba udah berkenan buat nemenin aku ngobrol dan sharing banyak tentang Worky dan juga pengalaman seru sama sobat-sobat di rumah. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih baik ya Kak. Oke, thank you ya. Last but not least, makasih juga buat Sobat IndiHome yang udah nyimak sampai akhir nih. Terus jangan lupa buat leave positive comments di bawah, like, dan follow sosial media IndiHome Jakarta Barat biar gak ketinggalan info lainnya ya sob. See you di episode selanjutnya, bye-bye. Wujudkan bersama IndiHome.